Ya, negeri tirai bambu China dilanda sejumlah krisis saat ini, mulai dari krisis energi, krisis rantai pasok, hingga yang terbaru, krisis pangan yang membuat harga daging yang paling banyak dikonsumsi di China, yakni daging babi, melonjak tinggi, yang pastinya akan mendorong inflasi China. Seperti apa? Kita bahas siang hari ini di Kiamat Babi di Negeri Panda. Ya, usai sukses untuk menurunkan kasus COVID-19 dengan aturan yang ketat, negeri Panda ini harus menghadapi masalah baru, yakni kiamat babi. Dan kiamat babi sendiri di sini ini merupakan istilah yang merujuk kepada lonjakan tajam harga daging babi yang membuat para pecinta makanan itu tidak dapat membeli atau tidak dapat mengkonsumsi. Dan kita ketahui China ini adalah sebagai salah satu negara konsumen babi terbesar yang ada di dunia dengan lebih dari 1 miliar penduduk. Dan kita lihat begitu ya, untuk harga komoditas pangan babi ini melonjak sebesar 34,9% secara kumulatif dalam waktu hanya 5 minggu terakhir saja. Padahal sekali lagi saya tekankan, babi ini merupakan makanan pokok warga China yang disediakan di meja tiap rumah tangga yang ada di China. Dimana kalau kita lihat saat ini harga dari 1 kilo daging babi saja sudah mencapai 24 yuan, atau kalau kita rupiahkan ini mencapai 53.000 rupiah untuk 1 kilo saja begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya begitu ya, kenapa harga babi saat ini melonjak? Nah, ini adalah dikarenakan musim dingin yang kita ketahui membuat pasokan tidak cukup, sementara demand atau permintaan dari daging babi di sini ini melonjak di tengah musim dingin atau winter yang dialami oleh China saat ini. Dan ternyata tidak hanya daging babi saja begitu ya, ternyata harga sayur mayur di China ini juga melonjak mencapai 30,6% saat ini. Jadi inilah yang disebut sebagai krisis pangan, di mana harga bahan pangan utama yakni daging babi dan juga harga sayur mayur melonjak di atas 30% di China. Nah, seperti saya katakan di awal, kenaikan harga babi ini pastinya nanti akan menyumbang inflasi. Nah, seperti apa terkait dengan inflasi? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, tingginya harga babi ini membuat China mencatatkan rekor tertinggi inflasi konsumen pada bulan November 2021 lalu. Di mana kalau kita lihat indeks harga konsumen atau CPI yang merupakan ukuran utama dari inflasi retail ini tercatat sebesar 2,3% secara year on year. Atau angka ini merupakan yang tertinggi nih sejak tahun 2020 lalu, tepatnya di Agustus 2020. Dan dari segi inflasi sektor produsen ini lagi-lagi China mencatatkan rekor, yakni mencapai 13,5% untuk bulan Oktober 2021, di mana kalau kita lihat angka 13,5% ini merupakan rekor inflasi yang paling tinggi yang pernah terjadi dalam waktu 26 tahun terakhir di China. Nah, hal inilah yang membuat banyak ekonom begitu ya memproyeksikan bahwa China akan mengalami yang namanya stagflasi. Tapi apa itu stagflasi? Kita lihat bersama. Stagflasi ini adalah keadaan di mana pertumbuhan ekonomi rendah namun tingkat inflasinya tinggi seperti yang terjadi di China saat ini. Nah, lantas seperti apa nih sebenarnya tingkat pertumbuhan ekonomi China di tahun 2021 ini? Kita lihat bersama di slide berikutnya. Ya, kami paparkan untuk Anda, ini adalah pertumbuhan ekonomi China untuk 3 kuartal di tahun 2021 ini. Kalau kita lihat di kuartal 1 2021, ekonomi China ini tumbuh sangat impresif sekali begitu ya, mencapai 18,3% secara year on year, atau ini merupakan rekor sejak tahun 1992 lalu, atau hampir 30 tahun ya. Jadi break the record in almost 30 years. Lalu kemudian kita lihat untuk kuartal kedua 2021, pertumbuhan ekonomi China masih baik walaupun angkanya jauh turun ya dari 18,3%, yakni di 7,9% secara year on year. Lalu kemudian kita lihat di kuartal 3 2021, ternyata pertumbuhan ekonomi ini tidak dapat dijaga ya dari 18,3, lalu kemudian turun menjadi 7,9, dan ternyata kuartal 3 2021 pertumbuhan ekonomi China ini lagi-lagi turun di 4,9% secara year on year, atau kita lihat pertumbuhan ekonomi China ini adalah yang terendah sejak kuartal kedua tahun 2020 lalu. Nah, dengan sejumlah krisis yang tadi sudah kita lihat ya, ada krisis pangan begitu, akhirnya beberapa kali Lembaga Moneter Internasional atau IMF dan juga World Bank begitu ya menurunkan proyeksi ekonomi China untuk tahun 2022, dan terakhir kalau kita lihat proyeksinya ini ada di 5,6%, dan penurunan ke 5,6% ini adalah karena situasi ekonomi China yang dilanda berbagai macam krisis. Nah, apa saja selain krisis pangan tadi? Kita lihat bersama di slide berikutnya.
Ya, yang pertama kita ketahui betapa China sangat membutuhkan yang namanya batu bara saat ini. Karena patut kita ketahui 70% dari pembangkit listrik di China ini masih menggunakan yang namanya batu bara. Jadi ketergantungannya ini masih sangat tinggi sekali. Dan hal inilah yang kita ketahui membuat harga batu bara melonjak tinggi di tahun 2021 ini karena tidak hanya China begitu ya, beberapa negara di Eropa, benua Eropa ini juga sangat memerlukan batu bara karena memang kita ketahui musim dingin yang terjadi saat ini yang membutuhkan lebih banyak lagi sumber energi yakni batu bara. Nah, lalu kemudian kita lihat setelah krisis energi ini ada juga krisis properti ya. Kita ketahui ada raksasa properti China Evergrande di sini yang memiliki utang mencapai 300 miliar dolar Amerika Serikat, bukan miliar rupiah begitu ya, tapi 300 miliar dolar Amerika Serikat yang kalau kita rupiahkan angka ini sama dengan 1/3 dari nilai perekonomian kita atau nilai PDB kita. Nah, inilah yang juga pastinya menjadi ancaman begitu ya bagi ekonomi China ke depannya. Lalu kemudian sudah kita bahas tadi ya, ada krisis pangan mulai dari harga daging babi yang melonjak 35%, komoditas pangan utama dari China, sampai tadi kalau sudah kita lihat begitu ya, ada harga sayur mayur di China yang melonjaknya juga di atas 30%. Nah, jadi berikut ini adalah seperti apa nih krisis yang dihadapi China saat ini, mulai dari krisis energi hingga yang terbaru, ini adalah krisis pangan yang ditandai dengan melonjaknya harga daging babi. Nah, benarkah China nanti akan mengalami yang namanya stagflasi? Kita nantikan bersama.